Memahami fitur pada postingan Blogspot akan lebih mempermudah kita dalam membuat dan mempublikasikan sebuah konten di internet. Nah, begini penjelasannya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai tutorial cara membuat blog gratis dengan blogger.com. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada postingan editor platform blogspot.com, sehingga kita bisa membuat konten yang menarik, yang tentunya akan membuat nilai SEO pada situs kita menjadi lebih baik. Nah, simak video berikut ini. Pertama, kita bisa membuka situs Blogspot yang telah kita buat sebelumnya. Nah, blog baru ini masih kosong, dan kita bisa menambahkan postingan melalui Blogger Dashboard. Caranya yaitu, pada address bar, ketikkan blogger.com. Nah, sekarang kita sudah memasuki dashboard pada Blogger. Menu ini digunakan untuk melihat blog yang telah kita buat pada situs blogger.com. Kita bisa mengganti blog dari yang satu ke yang lainnya dan juga bisa membuat blog baru. Menu postingan ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan ada juga menu-menu lainnya yang akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan utama, yaitu mengenai fitur postingan pada platform Blogspot ini. Kita bisa klik postingan baru untuk memulai membuat konten di blog yang telah kita buat menggunakan platform dari Blogger ini. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan judul pada konten yang akan kita buat. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat artikel mengenai cryptocurrency. Pada bagian berikutnya, yaitu kita bisa menambahkan teks, gambar, video sebagai isi dari artikel atau postingan yang akan kita buat ini. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu menggunakan fitur untuk mengedit sebuah teks. Untuk menerapkan format huruf tebal, kita bisa menggunakan menu bold. Untuk mengubah warna teks, kita bisa menggunakan icon dengan huruf A ini, dan kita bisa memilih warna yang kita inginkan untuk teks tersebut. Kita juga bisa memberikan warna background pada teks dengan icon pensil ini dan memilih warna yang kita inginkan. Untuk mencoret sebuah teks, kita bisa menggunakan icon T-coret ini. Nah, kalian bisa mencoba menggunakan format yang telah tersedia ini. Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peformatan untuk jenis dan ukuran font serta paragraf dan untuk menyisipkan gambar ataupun video. Nah, kita mulai dari membuat teks dan memformatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menerapkan sebuah heading yang sangat berperan penting dalam SEO karena ini berfungsi sebagai subjudul pada konten yang kita buat. Kita juga bisa mengubah ukuran teks menjadi besar dan kecil sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa mengubah jenis font. Kita juga bisa menggunakan sebuah fitur untuk menambahkan link ke situs lain ataupun situs kita sendiri. Kita dapat mengupload gambar dari komputer untuk menambahkannya ke dalam konten yang kita buat ini. Selain itu, kita juga dapat memformat gambar ini dan menyesuaikannya untuk konten yang kita buat. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh menyisipkan video dari YouTube. Kita bisa melakukan pencarian video dari YouTube dan menyisipkannya secara langsung ke dalam konten yang kita buat ini. Terdapat fitur emoji juga di editor ini, sehingga kita bisa menambahkan emoticon pada konten yang kita buat. Kita juga bisa menggunakan peformatan pada paragraf, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Nah, untuk fitur yang satu ini saya tidak cukup paham fungsinya apa. Kalian bisa gunakan jika bermanfaat untuk kalian. Fitur selanjutnya ini cukup penting, yaitu untuk membuat list.
terdapat dua list, yaitu unordered list dan ordered list. Fitur selanjutnya yaitu quotes atau pesan. Kita bisa menambahkan keterangan khusus pada sebuah teks yang mungkin dianggap penting pada konten ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan garis untuk memisahkan teks atau paragraf. Fitur selanjutnya yaitu sangat berguna jika kamu menggunakan touchscreen untuk ngeblok di editor ini. Dengan fitur ini, ngeblok akan jadi lebih mudah dengan menggunakan touchscreen baik di Android ataupun di laptop layar sentuh. Fitur yang tidak kalah penting lainnya yaitu unformat atau menghapus format, sehingga kita bisa menghilangkan format yang telah kita berikan kepada teks ataupun paragraf untuk kembali menjadi settingan default pada Blogspot ini. Buat kamu yang sudah begitu paham dan familiar dengan HTML, kamu juga bisa menggunakan fitur berikut ini untuk mengedit konten ini dengan kode HTML. Bagian terakhir pada fitur Blogspot Editor ini yaitu jika konten dirasa sudah cukup dan akan kita publish, maka kita bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum mempublikasikannya ke internet. Kita bisa menggunakan label untuk memisahkan antara kategori satu dengan kategori yang lainnya pada konten yang telah kita buat ini. Sebagai contohnya, di sini saya menggunakan dua label yang berfungsi untuk membuat konten ini memiliki dua kategori. Selain memiliki opsi mempublikasikan secara langsung, kita juga bisa menjadwalkan untuk memposting konten ini pada kapan saja. Selain itu, kita juga bisa mengubah permalink atau URL konten postingan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa menambahkan lokasi pemostingan konten ini. Kita juga bisa mengatur apakah orang bisa berkomentar pada konten yang kita publikasikan ini, ataupun kita ingin menampilkan atau tidak menampilkan komentar pada postingan ini. Setelah konten dirasa siap untuk dipublikasikan, kita bisa melakukan pratinjau terlebih dahulu sebelum mempublikasikannya di internet, sehingga kita tahu apakah artikel ini atau konten ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira hasil jadi kontennya seperti ini. Jika kita sudah merasa artikel ini atau konten ini siap dipublikasikan, maka kita bisa langsung publikasikan saja. Kembali ke editor dan kita bisa langsung publikasikan konten postingan ini. Nah, sekarang konten sudah terpublikasi dan kita sudah bisa melihatnya secara langsung di blog yang telah kita buat. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai fitur-fitur yang terdapat pada editor Blogspot dan tutorial cara mempublikasikan sebuah konten di blogger.com. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.